Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bicara contoh tentang menulis pendahuluan. Ya, ketika menulis pendahuluan, antum harap memperhatikan beberapa hal yang cukup penting. Bahwa isi pendahuluan itu harus langsung sesuai dengan tema dan judulnya. Ketika ngomong konten dakwah, ya pendahulunya ngomong konten dakwah. Atau ketika ngomong teori kultivasi, bisa juga langsung ngomong tentang kultivasi. Tapi apa yang diomongkan, mestinya dia berdasarkan sumber. Contohnya kayak gini nih, saya nulis tentang ini. Konten video memiliki dakwah, memiliki dampak pada audiens. Penelitian oleh siapa di sini? Kan bahwa begitu ya. Nah, hasil hasil yang menarik, konten dakwah cenderung membentuk identitas. Jadi pendengarnya itu terbentuk identitasnya. Contohnya kalau konten misalnya pengajian itu isinya tentang apa? Sedekah. Wah, ini orang jadi orang suka sedekah. Nah, itulah namanya berkultivasi. Ya. Jadi kayak gitu, konten dakwah bisa aja. Ya, ada nggak misalnya di situ Andrew tulisnya Hanan Ataki ya, coba kita lihat. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Asatid selebriti dalam bingkai gerakan dakwah Barisan Bangun Negeri. Wah, ini dia. Ya, ini ada konten selebriti, asatid selebriti. Oke juga nih. Kalau strategi dakwah ustadznya boleh nggak ustadz dimasukin? Ya boleh aja, strateginya seperti apa. Sehingga bisa mempengaruhi pemikiran orang. Ya, bisa aja seperti itu. Ini penelitian itu ada penelitian terdahulu. Nanti di akhir dari pendahuluan itu, ya, antum harus menuliskan berdasarkan kajian di atas, ya, menjadi penting untuk meneliti apa ya namanya ya, untuk meneliti pengaruh gitu ya, ya, pengaruh suatu konten dakwah yang disampaikan gitu ya dalam terhadap misalnya gitu ya mahasiswa. Ya, dalam hal ini lebih fokus lagi apa mahasiswa di Universitas Pesantren. Ya, kan sebenarnya kalau dipikir-pikir agak unik. Ini kan Universitas Pesantren dan di pesantren itu kan sudah banyak figur-figurnya. Kenapa masih nyari ustadz-ustadz juga? Nah, itu kan juga menarik sebenarnya kan. Tapi apakah salah? Ya enggak juga. Kenapa? Lah, masalahnya kadang-kadang ustadz-ustadz, dosen-dosen yang di Unida, kontennya nggak ada di media sosial. Ya. Ini dia mencari figur yang lain, ya gimana lagi? Terus juga, ya nggak apa-apa kalau misalnya saya ceramah atau apa ya, kadang-kadang ada ceramahnya juga, tapi saya jarang sekali ceramah. Saya sebenarnya udah pingin sekali nanti kapan lah mungkin akan ada podcast-podcastannya nanti. Biar apa ya, ya nggak apa. Jadi biar kan kita ini kan beda generasi ya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan tuh beda. Tapi sebenarnya kita punya cita-cita yang mungkin hampir sama. Manusia itu sebenarnya punya cita-cita yang hampir sama. Ya, sekarang gimana? Saya pun juga sampai hari ini juga kalau dibilang sukses, mungkin antum aja yang bilang. Saya sendiri masih merasa sangat jauh. Gitu kan. Kenapa? Karena apa yang ingin saya capai tidak seperti apa yang antum pikirkan. Karena orang itu cita-cita itu bisa berubah juga. Ya kan? Dulu waktu anak-anak Kayak apa? cita-citanya jadi apa lama-lama dia mikir oh iya ya jadi ini kayak gini walah ini rumah tangga jadi masalah ini ya sudah kayak gitu. Nah itu saya juga sering dengan mahasiswa itu obrolan-obrolan apa. Jadi itu juga termasuk kuliah loh sebenarnya. Kenapa? Karena itu membentuk pola pikir mahasiswa yang lebih baik lagi. Ya. Contohnya teman-teman kita yang setahun-setahun itu, misalnya, atau yang tahun apa maba itu, apa yang perlu diajak? Mereka perlu diajak ngomong tentang apa? Nah, itu kan juga perlu kita petakan, ya kan? Contohnya apa? Kalau saya sih kampanye saya untuk mereka diantaranya adalah apa? Mengajak mereka anda mau 1 tahun atau mau sampai S1 di sini harus sama-sama semangat. Kenapa? Karena sama aja nanti Anda setahun nanti di luar juga Anda harus tetap semangat. Anda di sini mau sampai S1 juga harus lebih semangat lagi, sama-sama harus semangat. Jangan ada yang keluar kampus dengan penyesalan. Kayak gitu.
Ya, itu saya sampaikan untuk mahasiswa baru. Waktu saya jadi TPA mahasiswa baru, tapi bukan di sini ya. Mahasiswa di Siman sana dan Gontor sana. Ya, saya sampaikan seperti itu. Jadi ternyata itu berdampak. Mereka-mereka ini yang mau setahun itu sekarang udah pada mulai bimbel, sudah mulai apa. Ya karena mereka benar-benar saya dorong untuk tidak, jangan sampai nggak jelas. Nanti kenapa keluar? Ya pengen aja keluar. Loh, kok pengen aja ya Allah. Kacau sekali kan gitu. Mestinya nanti harus mikir. Apakah pengen sekolah atau pengen langsung usaha? Semuanya bener gitu loh. Maksudnya semuanya bener itu semuanya bisa bener. Ya. Teman Anda kan semester 6 ya. Teman Anda ada yang udah nikah nggak di luar? Ada. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi Anda belum nikah. Apakah itu salah? Ya enggak juga lah. Itu kehidupan itu seperti itu bentuknya. Saya dibandingkan, makanya Anda mau nikah itu umur sekian boleh, umur sekian boleh, sampai sekian juga boleh. Ya wajar, namanya kehidupan. Yang paling penting untuk dilatih ya, ketika masa-masa ini adalah kemampuan bekerja keras. Skillnya yang banyak, ya kan? Kerja keras, siap kerja keras. Kenapa? Antum nanti tidak akan tahu dipimpin oleh siapa di rumah tangganya, ya enggak? Jangan sampai nanti antum dipimpin oleh orang nggak kompeten, tapi antum nggak kompeten. Antum dipimpin oleh suami yang nggak kompeten masih nggak masalah kalau antumnya kompeten. Nah, iya, ya kan? Tapi apakah bisa sama-sama kompeten? Ya ujian hidup kan beda-beda, ya enggak? Dan namanya juga hidup kok. Maka bersyukur sekali kalau Anda nanti dapat yang ya bukan sesuai keinginan Anda, tapi benar-benar baik untuk Anda terus berkembang gitu loh. Ya kan? Bukan hanya berkembang berat badannya, tapi juga berkembang wawasannya, skillnya, investasinya, seperti itu. Jadi benar-benar keluarga itu adalah tempat kerja keras bareng sampai akhir hayat. Terus seperti itu. Bahagia itu karena kerja keras bareng-bareng. Ya kan, bukan bahagianya karena menikmati sesuatu, enggak seperti itu. Bahagia yang dalam Islam itu bahagia karena kerja keras bareng-bareng. Jadi nggak usah disesali, ya. Nah, itu jadi kultivasinya seperti itu. Kita tuh mengkultivasi mahasiswa untuk bisa itu. Di pesantren pun juga gitu. Apa mahfudhotnya apa, hadisnya apa, tafsirnya apa, itu membentuk orang berpikir. Oh iya, kita ini hidup harus kayak gini. Oh, kita ini hidup jangan sampai takut kayak gini. Kita ini hidup gitu-gitu itu. Kan? Itulah namanya kultivasinya seperti itu. Berarti bisa dikaitkan dengan kayak gitu, Ustaz. Memang bisa. Itulah teori kultivasi itu. Ini cara kaitannya gimana? Tulis saja, nanti bisa dibenerin kan. Tulis saja sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Boleh kok tulisan itu seperti itu. Ya, iya. Nah, itu fokus mahasiswa di universitas pesantren. Ya, karena mahasiswa di pesantren sebenarnya gitu ya, tentunya sudah memiliki figur guru di pondok. Namun uniknya, mengapa mereka masih gitu ya, merasa membutuhkan figur yang lain? Nah, ini tentu menjadikan penelitian ini menarik dari sisi, Anda nggak kepikiran sampai situ loh. nah, itulah perlunya kita ngobrol. Makanya kalau antum nggak kepikiran sesuatu ya ngobrol aja. Jadi kuliah itu kayak gini, supaya antum itu nyampe pada sesuatu yang antum biasanya nggak nyampe. Nah, ini kita lihat punyanya Driandra nih. Nah, jadi kayaknya Driandra itu ngumpulinnya jam Dari sisi penama. malam jam berapa gitu ya? Jam 2 atau jam berapa itu? Ini nggak bisa tidur malam atau gimana ceritanya nih? Nah, ini namanya itu adalah ide tentang kerja keras seperti itu. Ya nanti Anda jadi orang tua, misalnya Anda kan nanti akan jadi ibu kan. Anda melahirkan anak Anda itu kan nggak tahu jamnya kapan. Ya itu namanya orang persiapan. Ya saya juga demikian. Saya nemenin istri saya melahirkan itu pernah sampai lama sekali, tapi pernah cuma sehari semalam doang. Ya, nah, yang pertama udah lama sekali berapa hari gitu, sampai 2 malam ya kita nggak tidur 2 malam itu. Habis itu yang anak yang kedua lebih cepat, cuma 1 hari semalam doang. Iya, 1 hari semalam, paginya tuh terasa kontraksi, dini harinya jam 3 malam udah lah.
Bagi saya cepat sekali karena saya sudah mengalami menunggu sampai 2 hari, 3 hari. Kan? Jadi ya itulah namanya kerja keras. Itu kalau nggak punya mental kerja keras, wah susah, gitu kan. Itulah namanya cinta itu. Jadi bukan bukan pada hal yang sifatnya membelikan suatu. Mudah sekali kalau cuma membelikan suatu, ya kan. Tapi memperjuangkan sesuatu, wah itulah yang menarik. Konten dakwah itu kan pengen mendorong orang untuk memperjuangkan sesuatu, sebenarnya kan gitu kan. Coba untuk melihat semua konten dakwah itu mendorong kita untuk memperjuangkan sesuatu atau apa? Melepaskan sesuatu yang terasa menjadi beban. Itu juga boleh. Ya, karena kadang-kadang mahasiswa ini memiliki sesuatu yang dianggap beban. Tapi dengar mendengar konten-konten itu rasanya beban itu berkurang atau bisa diterima gitu loh. Mungkin beban itu awalnya nggak bisa diterima, tapi lama-lama ketika mendengarkan sesuatu ya bisa diterima. Kan ada orang yang pengen mencari cara untuk menerima sesuatu, kan gitu kan? Tapi ada juga yang pengen mencari penjelasan. Saya misalnya, saya kalau ceramah motivasi itu nggak saya dengarkan. Kenapa? Bagi saya udah terlalu banyak dan terlalu cukup. Tapi saya pengen mencari penjelasan sesuatu yang lain, ya kan? Saya mencari yang lain. Kan orang beda yang dicari, ya. Dan antum pun juga kadang-kadang kan nggak nyambung dengan kita ketemu sekarang. Kenapa antum ada di sini sekarang? Di antaranya ya karena supaya dapat nilai kan, gitu kan? Coba bukan kalau bukan untuk supaya dapat nilai, mesti antum nggak akan mengerjakan ini. Ya seperti itu. Ya. Tapi orang itu kan mau bela-belain dengerin ustadz-ustadz itu, ya apa enggak kira-kira? Nah iya, berarti kenapa itu kira-kira? Ada sesuatu yang menarik, kan gitu kan? Nah apa ya? Saya juga nggak tahu. Ya, makanya saya juga mungkin perlu juga belajar tentang itu. Nah itulah bahwa oh saya juga merasa masih perlu belajar. Tuh, ya dilanjutkan ya. Ini pendahuluan itu ringkas banget. Makanya nanti pembahasan itu bisa memperdalam apa yang sudah diteliti di sini. Misalnya ya, konten dakwah itu bentuk identitas. Identitas kayak apa yang dibentuk? Religiusitasnya seperti apa? Beda-beda loh ya. Nggak maksudnya jumlah ibadahnya yang meningkat, atau istiqomahnya, atau Oh, sedekahnya, ya itu juga detailnya. Apakah dia sikapnya itu, harus lebih spesifiknya gitu ya ya. itulah. Antum kan akan lihat kan, orang itu dapat konten dakwah ini seperti apa. Apakah prinsip-prinsip hidupnya itu makin bertambah, kan gitu kan. Karena orang itu hidup ya butuh prinsip. Karena masalah-masalah itu kadang-kadang jalan keluar itu jadi makin jelas kalau ada prinsipnya. Ya, jalan keluar itu bukan nggak ada, tapi ada, tapi nggak ketemu karena prinsipnya nggak dipakai. Ya, iya, kan kan jangan-jangan ada yang ibadah sunnah atau kajian-kajiannya kalau yang muda-mudi kayak gitu tuh apa? Memantaskan diri untuk menikah kadang-kadang kayak gitu, gitu. Ya, iya, iya. Ya kalau bagi saya itu udah, ya, udah gitu. Tapi saya malah mencari yang lebih lebih seru gitu. Ya orang kan beda-beda, ya enggak? Kalau saya lebih suka yang sifatnya itu menjelaskan hukum atau apa dan lain sebagainya. Itu menarik menjelaskan masalah. Menemukan ketenangan dalam beribadah atau apa namanya atau menyelesaikan masalah itu saya. Ya, jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah Bukan semangat jelas. dalam menyelesaikan masalah. Wah, ya kan? Ini kayak gitu. Karena kan kita juga nggak sadar. Nah, itulah namanya manusia itu hidup kadang-kadang juga terkena jebakan-jebakan tertentu. Nah, itulah kultivasi itu menghidupkan, makanya disebut cultivate, mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Suatu hal yang bisa digunakan untuk menghidupkan yang lain. Ya kan? Makanya orang kadang perlu merenung, itu namanya sedang berkultivasi. Merenungkan, ini saya jalan sejauh ini kok rasanya kok banyak masalah tuh. Lah, ini perlu dipikirkan. Oh, berarti harus balik. Itu sama kayak orang nyasar. Ya. Oke, kita lihat. Banyak Triandra, apa ini? Ketergantungan. Oke. Sosial media ini udah bener ya, kayak gini ringkas, oke. Ini ada footnote-nya udah benar. Nah, kalau udah mulai sejarah, berarti dia udah mulai apa? Pembahasan. Itu, iya. Belum dibagi juga nggak apa. Ya. Nah, ini juga bisa menjelaskan ringkas ya. Nah, apa penelitiannya, apa namanya itu? Oh, ini masih ini ya. Penelitiannya Sandra Bell Rockets ini apa nih? Oh, ya boleh aja. Jadi saya misalnya apa ya? Hmm,
Teori ketergantungan media. Coba kita lihat. Bahasa Inggrisnya apa teori ini? Oh, media dependensi. Ini tuh. Misalnya kita tambahin fenomena apa? Sosial media. Gitu. Nah, ini tambahi kata kunci ini supaya menunjukkan hasil yang ini sosial media. Nah, oh ternyata ada ketergantungan media sosial. Boleh aja kayak gitu. Nah, penelitian oleh siapa langsung dilihat di sini, ya toh? Kadang-kadang buku itu bisa, buku sih apa namanya? Paper ini bisa di-download, bisa enggak loh ya. Kalau antum nggak bisa download, kasih tahu saya. Yang apalagi yang ini, yang science kan. Hah? Iya, yang itu situs web berbahaya. Ya, nanti lihat dulu lah. Makanya kasih linknya kalau nggak bisa dulu. Oh, iya. Kita chat antum ya, Sob, kalau Ya, bisa. contohnya kayak gini nih. Kalau di website kayak gini nih, antum rata-rata nggak bisa download. Tapi kenapa saya bisa download? Karena saya jadi anggota di reviewer di situ. Jadi saya bisa download. Asik. Saya download bahkan. Oh, karena pas antum downloadin nggak sesuai apa yang kita cari. Ya nggak mesti. Antum baca abstraknya aja lah makanya gitu kan. Udah abstrak ini dibaca atau ditranslate. Nah, saya kayak gini nih, dipelajari aja. Contohnya kayak gini. Theory of Social Media Dependence. Evidence from Microblog User. Oh, ada blog. Blog kecil. Microblog itu berarti blog kecil ya. Hmm. Oh, ini melihatnya dari psikologi. Orang itu media sosialnya adalah blog. Kan ada blog ya, antum tahu blog nggak sih? Website itu loh, dia jadi blogger gitu misalnya. Saya kayak gitu. Nah, nanti Blogger itu dilihat. apa sih? Blogger. Blogger itu kayak nulis website itu loh. Oh, Misalnya berarti dia website. yang mengatur website itu. Iya, misalnya website apa ya? Lowongan kerja biasanya banyak blogger-blogger gitu. Iya, misalnya dia emang buat nulis gitu loh. Ada nggak komunikasi.com? Oh, nggak ada komunikasi. Nah, blogger itu contohnya kayak apa ya? Hmm, nah, ini kayak nih. Kuiper ini termasuk blog juga. Nah, itu namanya blog. Blog itu juga website loh ya. Ini website, tapi ini .ac.id. Tapi kalau yang .com dia punya blog atau blogspot. Nah, ini makanya ada kadang-kadang ada blogspot. Nah, ilmu komunikasi 16 blogspot. Nah, jadi dia blogernya siapa ini kita lihat. Nah, karena dia ada namanya di sini. Siapa nih? Dia blogger nih. Kalau blogspot itu biasanya blog yang gratis, tapi ini ada kontennya. Loh, kenapa dia ngonten? Nyari uang juga kadang-kadang. Itu ada traffic, nanti ada iklan. Ketika ada iklan, lah mulailah ada apa? Ada cuan. Iya, makanya saya bilang ke antum kenapa kita perlu nulis ya. Antum kadang lewat nulis ini bisa jadi nanti akan ada bakat-bakat baru. Ya itulah kenapa skill ini kan kita kan jarang ya nulis ya. Di materi kuliah yang lain paling nggak dikoreksi kan gitu kan. Ngasih tugas atau apa. Ini saya kejar-kejar antum saya koreksi. Saya koreksi dengan lebih detail supaya antum jadi ngerti pendahuluan tuh kayak apa. Ya, nanti antum saya tanya, Ustaz, ini kalau genre tulisan yang kayak gini bagusnya contohnya yang gimana? Kasihkan itulah ya. Penelitian oleh siapa di sini bisa dilanjutkan ya. Ini contohnya Trisandra tadi bisa ngeliat sini nih. Ini penelitian oleh siapa nih? Chuang Wang, Mateo. Yo, tapi biasanya itu kan itu namanya tinjauan pustaka, kan? Tapi kalau penelitian itu dia hanya meng-highlight atau ini contohnya nih. Nih, oh, psychological dependence. Nah, jadi misalnya kayak gini. Secara psikologis gitu ya, para blogger di internet cenderung gitu ya mengalami ketergantungan media. Nah, apa contohnya? Itu. Ketergantungan medianya apa? Self regulation of social media dependence.
Social media independence. Oh ya, tergantungan di sini sebenarnya gitu ya, misalnya gitu ya. Ini justru bisa dianggap positif karena menghasilkan gitu ya dengan hal-hal yang bermanfaat, misalnya kayak gitu. Kalau di sini tulisnya kayak gitu. Penelitian ini dilakukan oleh apa? Oleh Silva. Itu. Jadi kesimpulan ringkasnya dari teori ini. Atau baca abstraknya aja. Di abstrak ini terjemahkan juga nggak apa-apa. Ya, rational addiction. Jadi orang itu kayak kecanduan, tapi kecanduan untuk berbuat yang manfaat juga bisa. Sama kayak orang yang berdakwah itu. Apa kecenderungannya? Ya berdakwah, gitu kan? Tapi dia kecanduan yang bisa bermanfaat. Tapi ada juga kecanduan yang dia itu tidak produktif. Nah, di sisi lain ada lagi yang tidak produktif. Contohnya apa? Ditulis ini. Tulis lagi nggak apa? Ya, ketergantungan gitu ya. Atau atau mungkin lebih disebut kecanduan gitu ya. Seringkali eh, bermakna buruk. Hal ini terjadi karena pelakunya gitu ya gagal apa namanya mengatur gimana prioritas serta hasil yang diinginkan dari interaksinya dengan apa teknologi digital. Nah, itu juga boleh. Nanti ada penelitian apa? Ini ada penelitiannya yang tadi. Eh, Dictionary itu mana ya tadi? Dictionary ya. Nah, ini social media addiction oleh C. N. Weiner. SNS, dependensi, media addiction. Tadi C. N. Weiner. Cari nanti ya. Nah, ini kan juga tadi ada Wang dan siapa nih ya? Chuang Wang gitu. Bisa kayak gitu. Jadi namanya pendahuluan itu seperti itu. Ringkasan-ringkasan dari penelitian. Misalnya kenapa terjadi ketergantungan, ada baik buruknya apa enggak. Nah, gitu. Bisa baik juga, baik bisa juga, buruk juga. Tapi ketergantungan itu kadang-kadang dia bukan ketergantungan secara dia pengen, tapi dia terpaksa bergantung. Karena itu misalnya. Nah, karena kebutuhan dia. Ya kan? Seorang misalnya yang kerja di bidang blogger atau influencer, dia mau nggak mau akan tergantung dengan media yang dia pakai. Untuk apa? Untuk menghasilkan kehidupan dia. Ya, jadi ya kadang-kadang banyak hal orang itu tergantung. Karena apa dulu? Kalau kita apakah tergantung apa enggak kira-kira? Kadang-kadang tergantung, kadang-kadang enggak. Ya kalau saya kadang-kadang bukan tergantung, tapi saya pengen melatih diri saya. Bisa nggak sih saya konten secara konsisten, terus followernya nambah terus? Bisa nggak ya kira-kira? Saya kadang-kadang menguji kayak gitu. Ya kan? Jadi bukan saya untuk konten-kontenan aja, tapi selain itu ya kayak misalnya saya kadang-kadang upload video atau foto. Untuk apa? Untuk mengosongkan ruangan di HP. Saya posting aja, posting, 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 terus yang di HP saya hapus, udah gitu aja, ya kan? Ya itu kadang ya punya punya apa namanya? Kadang itu punya kelemahan. Kalau media sosial saya dibanet orang atau dikukuti atau dilaporkan dan dibubarkan, hilang semua kan gitu kan. Sama kayak teman saya dulu itu pernah punya foto yang sangat banyak sekali itu sampai di IG-nya itu followernya sampai 10 ribuan. Itu tuh apa? Hilang, kehack. Wah, kacau sekali. Jadi itulah namanya kehidupan itu kadang-kadang seperti itu. Tapi karena orangnya itu sebenarnya itu bukan itu hanya semacam sambilan, jadi dia nyantai aja. Yang penting dia udah tahu caranya. Kadang-kadang kan orang melakukan itu karena pengen tahu juga, pengen tahu caranya. Sama kayak antum misalnya, wah saya ini suka apa ya? Suka ngedesain. Kalau antum yang suka ngedesain, ada nggak di sini yang suka ngedesain gitu misalnya? Maju. Nah, misalnya suka ngedesain. Kalau antum suka ngedesain, apa yang cenderung antum lihat dari suatu desain? Pasti antum mikir cara bikinnya gimana, kan gitu kan?
Desain ini kok kayaknya bagus ya. Oh, kayaknya ini pakai kayak gini, pakai kayak gini. Ya bagus, bagus, bagus. Ingat-ingat lalu antum pakai. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi kadang-kadang antum juga berpikir untuk bikin desain yang berbeda. Itu sering terjadi kayak gitu. Atau antum kadang-kadang pengen mendesain sesuatu nggak ada idenya. Nah, lalu nyari ke Canva, nyari kemana untuk nyari ide itu. Lah itulah namanya ketergantungan. Tapi ketergantungan itu produktif, menghasilkan apa? Cara-cara baru. Jadi kayak gitu ya. Ini pendahuluan ini sebenarnya udah lumayan banyak. Jangan lupa nanti sampai UAS kita 3.000 kata ya. Kata bukan halaman, 3.000 kata. Nah, ini dependensi teori, oke, dependensi. Ini kalau daftar pustaka ini pakai footnote berarti nulisnya sekali aja, kan 2 kali toh. Kalau antum daftar pustaka itu bisa loh diambil dari sini. Misalnya ini, mana tadi yang saya kutip ya? Misalnya ini kayak gini. Ini antum bisa ngambil dari site sini. Misalnya ya, kalau daftar pustaka itu kan ada tahunnya, biasanya setelah nama. Antum taruh aja di sini. Saya di sini. Kan saya kan ngutip tadi di sana. Nah, ini terjadi. Ya kan? Terus yang di sana footnote-nya nanti dijadikan footnote ya. Ini kayak gini tadi nih, cuang buang ini. Nah, ini jadikan footnote. Kalau mau footnote biasanya kayak gini nih kan, footnote kan nama orang lengkap, habis itu ditaruh di sini. Kalau pakai Word ini emang nggak bisa pakai apa namanya Google Doc ini emang nggak bisa bikin footnote sih. Tapi nanti di download lagi. Betul. Di Word dulu nanti upload lagi. Di Word dulu nanti upload lagi. Betul itu saya benar salah. Iya. Bukan hanya antum yang melakukan itu, saya pun juga. Gitu. Jadi ini jadikan footnote. Nah, naikkan lagi. Boleh aja. Atau footnote-nya pakai Mendeley atau Zotero juga sah aja. Mana aja boleh, yang penting jadi. Itu ya Triandra, oke. Ini Novita udah. Ini berarti tinggal Hasna sama siapa nih? Oh iya, komunikasi internal, staf unit usaha, produktivitas. Loh, ini kok belum ada apa-apanya nih, baru ada cover sama pendahuluan doang. Halo, punyanya Hasna ada yang baru nggak? Mana tuh? What? Nggak ada tambahannya nih? Kan kemarin itu udah masukin, oh belum sih. Belum sih, lain makanya. Saya kan bertanya. Lo, habis lo. Vika ini juga nih, baru 3 halaman ini. Beda dikit. Atau ada yang mau diupload? Kayak, oh, nah ini second akun Instagram, percayaan self disclosure. Ini teori ya. Hmm, secara teori ya. Ini kalau udah sejarah itu berarti masuknya di pembahasan. Nah, teori di self disclosure pendahulu. Loh, kok pendahuluannya di bawah ini ya? Iya, pendahuluan itu ini dia. Iya, pendahuluan itu ada di awal sekali. Hmm. Ini teori misalnya, ini teori masuknya di saya di pembahasan. Nah, ini ya ini pendahuluan perlu ditambahkan lagi penelitian-penelitian terdahulu, ya kan? Baru di akhir paragrafnya menyimpulkan berdasarkan penelitian yang sudah ada. Oh, ternyata penelitian tentang ini belum ada yang melakukan. Situlah penelitian antum perlu untuk ditulis. Kenapa? Karena belum ada yang nulis. Kadang-kadang kita tuh seperti itu. Second akun Instagram. Maksudnya gimana nih second akun Instagram? Jadi orang punya 2 akun gitu loh. Akun kedua. Buat apa akun keduanya? Buat teman dekat. Jadi kayak kan kalau misalkan di akun pertama itu ya udah temannya siapa aja, tapi mungkin yang di akun kedua
teman yang lebih dekat sama kita gitu kan. Jadi kita bebas mengekspresikan diri itu di akun kedua itu. Oh, di akun kedua itu kadang-kadang close gitu. Ya kayak close friend, lebih private. Oh, gitu, di private gitu ya. Oh, saya baru tahu alasannya kenapa orang perlu akun kedua. Nah, itu yang saya suka tuh itu tuh. Hmm? Ada yang 3, ada yang 4 gitu. What? Halo, saya saya tuh malah malah berpikir buat apa banyak akun, mending satu aja kalau saya loh ya. Kenapa? Karena lebih mudah berinteraksi. Saya pun juga nggak ada yang private-private amat. Laptop saya juga nggak ada passwordnya, HP saya nggak ada passwordnya, nggak ada passwordnya. Orang langsung tahu. Kenapa? Kalau orang, misalnya ya, ada yang ngehack, aneh, lalu orang langsung curiga. Karena saya biasanya kayak gitu. Nah, itu tujuan saya. Kalau antum punya banyak akun, kalau menurut saya, malah bahaya. Salah satunya bisa disalahgunakan atau apa. Atau malah bisa jadi membingungkan. Ini sebenarnya gimana orang? Tapi kan orang punya alasan masing-masing, ya nggak? Kalau alasan saya kenapa itu, bahkan juga nggak ada passwordnya, bahkan antum kalau ke kantor saya, masuk ke komputer di situ, boleh-boleh aja antum mau nge-hack atau apa, tapi mesti langsung ketahuan. Kenapa? Karena orang tahu kalau saya nggak kayak gitu. Ya orang punya tujuan masing-masing ya. Kalau saya sih, saya nggak takut di-hack orang. Kalau saya nggak punya rahasia apa-apa kan. Sederhana sekali kalau saya orangnya. Ya, tapi kalau antum kan mungkin masih pengen mencari tahu, pengen mencari tahu. Kadang-kadang apa yang sudah dicoba salah, terus pengen ditutupi kan gitu kan. Ya wajar lah. Ya, kalau kayak saya itu kenapa ya? Ya, ya bukan kenapa-napa, tapi memang saya melihat media sosial itu cerminan diri kita. Tapi kan kalau antum mungkin adalah tempat bermain. Nah, itu beda lagi Nah, kan. kalau nggak ngepost apa-apa di media sosial. Saya kan ngepost. Kalau nggak ngepost berarti kelihatannya seperti apa, Ustaz? Ya juga nggak tahu, makanya kadang-kadang kan media sosial itu mestinya harus jelas menjelaskan situasi itu. Saya sendiri juga pengen belajar, wah ini gimana sih caranya orang itu mencitrakan diri lewat media sosial. Nah, saya pengen tahu, ya. Tapi nggak apa kalau ada penelitian ini kan jadi menarik bahwa ternyata banyak yang punya second account. Tujuannya apa? Ya itu tadi untuk self disclosure itu malah bagus. Ya kan kalau perlu ya ini nanti dijadikan penelitian sebagai jadi skripsi. Ya, apakah mahasiswa itu banyak yang punya second account? Hah? Oh iya makanya. Iya, ada ini. Ada nggak ada? Ya kalau saya nggak punya jelas. Kalau ada orang yang kelihatan kayak second account anak, nggak mungkin itu anak. Mudah sekali. Apalagi kok tiba-tiba apa, nggak mungkin itu anak. Orang udah tahu. Ya, ya. Jadi gitu-gitu itu makanya perlu kita apa namanya? Ya kan orang beda-beda ya nggak? Bagi antum yang namanya investasi itu mungkin apa? Beli HP, beli laptop, gitu. Kalau saya enggak, ya. Bagi saya investasi itu bukan seperti itu. Nah, tapi kan orang beda-beda. Ya, yang paling penting adalah nggak nabrak syariah sebenarnya bagi saya. Nah, ini secara teori oke. Dilanjutkan lagi nih ya. Ini self disclosure ini seperti apa dalam orang yang kenapa orang perlu dua akun di antaranya kayak gitu. Apakah public figure melakukan itu atau ada yang melakukan itu? Info satu konten bisnis yang satunya mungkin dari pribadi. Ada yang Kan kayak gitu. beda-beda membuat atau mungkin misalnya membuat Oh iya iya seperti itu ya. Boleh juga, ya kan? Jadi ya perlu untuk menjelaskan. Yang namanya penelitian itu bisa dua hal, menjelaskan itu tadi ya, atau mengukur. Menjelaskan itu juga perlu. Ya, kenapa orang punya akun dua? Itu bagi saya butuh penjelasan. Karena saya nggak melakukan itu. Tapi kan ada yang melakukan itu dan ternyata banyak. Nah, ini kayak gini nih. Ini oke nih. Tinggal punyanya Hasna nih, apa kabar nih? Apa yang bingung nih Hasna? Coba cerita. Ini Vika apa yang bingung ini? Hmm. masih bingung apa aja. Oh, pendahuluan ya, pembahasan. Second akunnya itu apa? Kenapa kok second akun bisa meningkatkan kepercayaan diri? Lebih pede aja gitu saat karena Boleh. kayak ke
Jadi orang-orang yang udah kenal aja yang tahu gitu sekarang. Boleh tulis saja di situ. Meskipun nggak ada referensinya, ya emang nggak ada karena itu pengalaman atau interview atau wawancara. Ya, itu wawancara, ini enggak. Wawancara dengan orang lain yang ngomong seperti itu, yang sharing seperti itu. Coba kita cari, ada nggak ya di Google Scholar? Kadang ada, kadang enggak loh ya. Hmm, mungkin ada. Oh, seperti itu. Sini gitu ya. Kebanyakan yang itu Oh, ini ada nih. Ini. psikologi. Ya, psikologi, betul. Oh, iya, iya, iya. Bagus juga nih ternyata. Banyak yang teliti ya. Boleh nih diteliti nanti. Nah, tapi mestinya ya, second account itu untuk apa dan first account-nya untuk apa. Nah, ini perlu diluruskan. Dengan second account-nya untuk misalnya yang ibadah-ibadah itu juga boleh-boleh aja. Kalau second first account untuk jualan ya bisa juga kayak gitu. Ya, hal. Ya. Kenapa ya? Biar inilah seimbang lah. Yang satu ibadah-ibadah, satunya jualan-jualan agak nggak jelas. Nah, kayak gitu. Nanti kalau orang mau berinteraksi ya berinteraksi dengan yang private aja, misalnya kayak gitu. Atau kadang-kadang ya apa ya alasannya kita nggak tahu juga. Apakah mungkin alasannya itu seperti orang yang first account-nya itu followernya banyak yang beli, misalnya kayak gitu. Nanti yang second account follower asli, gitu misalnya. Kemungkinan kayak gitu nggak kira-kira? Mungkin juga. Ini nggak apa-apa. Ya, namanya kan kita nggak tahu. Ya. Nah, oke, dilanjutkan lagi aja. Ya, self disclosure-nya untuk apa? Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah untuk apa akun itu ya? Dan mengapa bisa terwujud, bisa terbentuk ya, melalui hal tersebut. Nah, itu kenapa kok bisa terbentuk namanya? Kalau saya, self disclosure-nya justru terbentuk karena punya satu akun doang. Agak kebalik kalau dipikir-pikir. Ya. Gara-gara saya punya akun satu doang, ya udah aman. Tapi kalau sampai dua atau tiga, bingungnya orang nanti. Hah? Oh, gitu ya. Cewek mungkin lebih aktif. Nah, saya juga nggak tahu. Coba antum lihat. Akun saya ini cuma satu loh. Biasanya kan kalau cewek kalau yang second akun tuh dia lebih bebas kayak ngupload foto, ngupload yang first akun biasanya kosong sih. Oh, terus akunnya malah kosong. Membagongkan sekali ya. Oh, kosong semua. Tapi kalau Nah, firstnya ini saya sudah sejak kapan ini ya punya Instagram? Udah lama sekali kayaknya. Ya cuma ini aja. Kalau antum cari lagi yang lain dan mirip ini nggak ada. Kalau iya namanya mirip pun berarti bukan saya. Oh, kan banyak. Bukan saya kan. Ya. Cuma gini aja. Akun saya itu ya kayak gini aja ya. Ini ya orang main-main sekitaran. Ada yang apa, ada yang apa, ada yang gini gitu aja. Nggak ada yang menarik dan nggak ada yang rahasia. Ada yang kadang jualan. Saya nyoba jualan berapa kali kok kayaknya nggak konsisten uploadnya. Karena kadang ada yang lain. Ya kan? Nah, itulah namanya kehidupan ya. Jadi saya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Saya sebenarnya pengen banget saya mempelajari itu. Ya. Nah, itu contoh-contoh bahwa kita itu self disclosure itu bisa terbentuk melalui banyak cara kayak gitu. Nah, punyanya Hasna, kita tunggu ya nih ya. Kapan saya nunggunya nih? Malam ini atau kapan? Belum ada, belum ada sesuatunya. Nah, komunikasi internal ya, komunikasi internalnya gimana contohnya? Nah, apakah ya pertanyaannya ya? Apakah hanya komunikasi dalam organisasi gitu ya? Apakah komunikasi lintas organisasi? Apakah komunikasi pembangunan?
Nah, komunikasi bisnis itu interpersonal gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Ya, karena mungkin komunikasi internal bisa terkait dengan banyak komunikasi yang lain. Ya, karena apa? Karena dalam sebagai makhluk yang berorganisasi, maka komunikasi internalnya adalah komunikasi yang sifatnya organisasi, ya kan? Misalnya apa? Ya peran, ya kan? Bermain peran atau apa sih namanya bermain peran itu? Bermain peran, role playing apa apa ya? Saya nggak tahu. Role playing, ya. Nah, role playing in education, ya. Role playing itu bermain peran. Apakah antum berorganisasi itu bermain peran atau enggak? Bisa bermain peran, ya kan? Sebenarnya antum itu orangnya enggak gitu-gitu amat, tapi karena berorganisasi ya harus kayak gini. Nah, itu namanya bermain peran. Sama kayak orang itu ketika menjadi di pesawat tuh ada pramugari, di kereta juga ada gitu. Ini orangnya kelihatannya ramah sekali. Ya, tapi sebenarnya juga mungkin kayak gitu. Tapi itu karena bermain peran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana itu bisa apa ya istilahnya itu bisa berkontribusi pada pembangunan diri sendiri. Itu sebenarnya yang paling penting dalam komunikasi internal itu seperti itu. Ya, karena manusia itu melakukan suatu, dampaknya itu adalah pada dirinya sendiri. Ya. Apakah dengan role playing itu melatih disiplin antum? Nah, kita nggak tahu. Sama kayak orang jadi UPPM. Itu tujuannya apa? Apakah cuma bermain saja atau melatih dirinya sendiri? Ya, tergantung apa yang dituju oleh pelakunya, kan gitu kan. Ada yang cuma menjalankan aja. Tapi kan ada yang sampai serius dan terbawa sampai sekarang. Kan ada teman-temannya yang dulu waktu OPPM itu bagian apa sih yang paling seru tuh? Keamanan ya? Keamanan atau apa itu? Nah, itu kan mungkin terbawa sampai sekarang. Tapi orangnya sekarang lebih bergaul, lebih ini. Gak kayak dulu kalau keamanan tuh lebih pendiam atau apa. Itu bisa aja kan? Boleh silakan. Ini kita udah mau selesai ya. Tapi nggak apa. Itu gitu ya untuk Hasna. Bisa dilihat nanti apakah bermain peran atau apa. Ada prinsip-prinsip seperti ukhuwah ya, jaringan komunikasi ini juga perlu ya. Contohnya apa? Antum melihat di pondok misalnya cara pengambilan keputusannya bagaimana? Musyawarah. Iya, musyawarahnya gimana? Gitu kan? Musyawarah itu bukan hanya sekedar sepakat biar semuanya enak, enggak. Ya, kalau di pondok itu enggak mesti sepakat biar semuanya enak, tapi sepakat untuk menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pendahulunya. Nah, itu kadang-kadang ya, pertanyaannya itu kan apakah hanya terjadi di sini atau itu biasa di tempat lain? Kalau saya lihat di tempat lain ada seperti itu, cuman nggak sebanyak di sini. Ya, orang-orang di sini ini di Gontor ini karena tahu pondok ini wakaf, semangatnya jadi berbeda. Ya kan? Dan pondok ini bukan milik perorangan, jadi orang akhirnya jadi berbeda ketika berkontribusi ke sini. Karena dia meyakini kontribusinya akan menjadi sarana-sarana untuk masa depannya. Nah, itu seperti itu. Maka keyakinan seperti itu bisa ditulis. Ya, motivasi dan lain sebagainya. Ini teori komunikasi internal ini bisa banyak ya. Apakah ada motivasinya, gitu kan? Motif ya, motif dan motivasi. Ya, motif itu tujuannya sebenarnya apa sih? Gitu kan? Kalau motivasi lah itu apa yang mendorong dia. Ya, kalau motif itu contohnya gini, terjadi pembunuhan. Wah, makanya pelakunya ketemu. Lalu orang mencari apanya? Barang bukti. Terus apa? Motifnya atau alasannya apa? Oh, motifnya balas dendam. Oh, iya, bisa dihukum. Gitu kan. Oh, motifnya pembunuhan berencana. Oh, bisa kena motif pembunuhan berencana. Ada lagi yang lain masih banyak sekali. Ya, jadi begitulah namanya motif dan motivasi. Kalau motivasi itu kadang-kadang disuruh orang. Kalau motif, wah, dia timbul dari diri sendiri. Makanya motif-motif itu kenapa perlu diketahui? Karena itu nanti akan dianalisa oleh ahli-ahli psikologi dan kriminologi atau ahli bidang kriminal. Dari situ nanti jadi pengambilan kebijakan. Perlu ada peraturan seperti ini supaya orang tidak terpicu untuk balas dendam, misalnya kayak gitu.
Ya kan? Oh, perlu ada peraturan seperti ini agar orang tidak terpicu untuk mengambil hak milik orang lain. Nah, jadi ada unsur psikologis dalam hukum. Karena manusia itu melanggar sesuatu kadang-kadang berhitung, karena berhitung, atau kadang-kadang ya nggak berhitung karena emosi, karena kebodohan, itu kan dia nggak berhitung. Tapi kalau berhitung, ya contohnya apa? Melakukan pembunuhan berencana. Ya, itu namanya sesuatu yang diperhitungkan. Nah, maka sama seperti komunikasi internal ini. Apa yang diperhitungkan dari komunikasi internal ini? Apakah supaya untung, ya kan? Apakah untuk mengisi waktu? Apakah untuk belajar? Nah, ini motifnya seperti apa? Ya, saya rasa itu yang bisa kita bicarakan. Nanti dilanjutkan lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah saja.